Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini adalah Bapak Pendeta Nathan Judrawan yang akan melayani kita. Biarlah Bapak Ibu semua boleh siapkan diri kita sama-sama untuk diberkati dan dilawat dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kita hari ini disiarkan di dua gereja, di gereja lokalnya Bapak Pendeta Nathan dan juga di gereja pengembalaan saya. Saya minta tolong untuk isi di sini dan bisa diaplikasikan atau disampaikan juga di tempat kita supaya kita sama-sama diberkati. Biarlah firman ini kita dikuatkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Nathan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Salam. Jika pernikahan itu penyatuan, maka kebalikannya perceraian itu adalah pemisahan. Penyatuan, waktu pemberkatan, mereka hidup sebagai suami istri, tapi kadangkala konflik yang tidak terselesaikan akan mengakibatkan perceraian. Dan perceraian itu adalah pemisahan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 4 sampai ayat 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah prinsip firman Tuhan. Lihat, bersatu dengan istrinya. Yaitu waktu pernikahan. Kemudian ada penekanan lagi, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang, dari episode demi episode kebenaran yang saya sampaikan, Allah itu tidak setuju perceraian. Allah menentang tentang perceraian. Tetapi faktanya di dalam kehidupan kekristenan tidak bisa dihindari yang namanya terjadi perceraian. Tidak semua orang bisa mempertahankan pernikahan mereka. Itu apakah umat Kristen, jemaat biasa, pelayan di gereja, artinya pengurus-pengurus gereja, sampai hamba Tuhan pun banyak yang akhirnya bercerai. Bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di luar negeri. Nah, apakah hamba-hamba Tuhan tersebut tidak pernah baca ayat ini? Apakah hamba-hamba Tuhan tersebut tidak mengerti ayat ini? Mereka mengerti. Kadang-kadang dalam kehidupan pasangan antara suami istri, mungkin hamba Tuhan ini tidak mau menceraikan, tapi kadang-kadang bisa istrinya yang kurang beriman, yang akhirnya istrinya yang menceraikan. Dan itu sudah saya pernah kupas satu topik tersendiri. Cerai dan nikah ulang. Nah, setelah bercerai, apakah boleh menikah ulang? Itu yang menjadi tantangan. Nah, kalau untuk mengerti lebih jauh, silakan link kembali atau buka kembali YouTube tersebut. Perceraian dan nikah ulang. Jadi prinsipnya adalah kalau sampai terjadi perceraian, tidak boleh menikah lagi atau berdamai dengan pasangan hidupmu. Kalaupun mau melakukan nikah ulang, maka harus tunggu sampai salah satunya itu meninggal atau salah satunya menikah lebih dulu. Maka yang menikah lebih dulu itu dianggap berzina, sehingga orang yang belakangan baru boleh menikah lagi. Itu prinsip firman Tuhan. Silakan lihat kembali pelajaran yang sudah lalu. Satukan. Dalam pernikahan itu adalah menyatukan. Apa saja yang perlu disatukan? Layar ini pernah saya buka beberapa waktu yang lalu. Sifat pasangan Anda. Sifat itu bisa mencakup emosinya, kejujurannya, perkataannya. Dan itu menyatukan tidak gampang. Justru seringkali emosi itulah yang menjadi pemisah, yang bisa menghancurkan pernikahan. Perkataan-perkataan itu kadang-kadang lebih tajam dari lidah, sehingga tanpa Anda sadari Anda sudah melukai pasangan hidup Anda dengan kalimat-kalimat Anda, dengan perkataan-perkataan Anda. Lidah kita lebih tajam dari pisau. Pisau itu hanya bisa melukai tubuh Anda, dan itu bisa
pulih kembali, diobati, dia bisa sembuh. Tapi yang namanya luka dalam atau luka batin itu tidak semudah yang Anda bayangkan, biasa sulit sekali sembuh. Maka tidak heran, gara-gara emosi meledak-ledak, gara-gara perkataan pasangan yang menyakitkan, akhirnya mereka terpaksa bercerai. Karena itu tidak mudah disatukan ya. Yang kedua, hobi pasangan. Yang satunya suka memancing atau yang suka berenang, sedangkan yang satunya suka belanja di mall ataupun suka hiking. Jadi yang namanya hobi itu masing-masing itu punya, pria maupun wanita, dan hobi itu seringkali sudah mereka pupuk dari waktu mereka masih kecil. Saya hobinya nyelam, ya. Saya hobinya laut, tapi istri saya tidak hobi dengan laut, ya. Karena itu gimana dijembatani? Kemudian menyatukan kebiasaan pasangan. Waktu tidur, apakah dia ngorok, kemudian tidurnya seperti apa, kemudian kebersihannya seperti apa, lalu makanan kesukaan pasangan, bagaimana dipersatukan. Yang satunya doyan sekali dengan makanan yang bau-bau, pete, jengkol, dan lain sebagainya. Rasanya kalau masakan tanpa pete dan jengkol kurang lengkap. Sedangkan yang satunya begitu mencium bau pete atau bau jengkol langsung mual-mual dan muntah-muntah. Nah, gimana menjembatani? Gimana cara menyatukan kedua perbedaan tersebut? Lalu kesehatan fisik. Nah, apakah ada penyakit bawaan, masalah kesuburan dan sebagainya? Nah, apakah pasangannya bisa terima dengan kondisi fisiknya? Apakah sebelum mereka menikah, mereka sudah terus terang kepada pasangan, oh saya punya penyakit ini loh, penyakit bawaan loh. Karena kadang-kadang ketika pacaran itu tidak berterus terang, setelah menikah baru muncul, oh ternyata dia punya penyakit bawaan. Oh ternyata keluarga dekatnya itu ada yang sakit jiwa. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah itulah, menyatukan banyak perbedaan-perbedaan tersebut bukan hal yang mudah. Tidak mudah. Untuk menyatukan perbedaan memang bukan perkara yang mudah, tapi yang namanya pernikahan, mau atau tidak mau, memang penyatuan itu harus terjadi, harus dilakukan. Penyatuan itu dibutuhkan kesabaran, pengertian, dan waktu yang lama. Kenapa saya katakan 3 hal itu penting? Kesabaran, pengertian, dan waktu. Kesabaran. Kalau Anda tidak sabar, Anda pasti marah. Kenapa sih begini dan begitu? Lalu pengertian. Pengertian adalah Anda harus coba memahami pasangan Anda. Kenapa dia begini, kenapa begitu. Anda harus coba memahami. Dan Anda mungkin setelah menikah akan terkaget-kaget dengan karakter, dengan sifat, dengan kebiasaan dan sebagainya dari pasangan hidup Anda. Karena sebelum Anda hidup satu atap, sebelum Anda hidup satu ranjang, Anda belum mengenal dengan utuh pasangan hidupmu. Orang yang akan menjadi suami, yang akan menjadi suamimu, yang akan menjadi istrimu, Anda belum kenal seutuhnya. Apalagi saya pernah katakan berulang kali, masa pacaran adalah masa menjual diri. Anda hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan, kekurangan itu Anda tutupi semuanya. Betul? Coba deh ngaku anak-anak muda di sini yang sedang pacaran. Apakah Anda pernah terbuka semua kekurangan-kekurangan diri Anda kepada pasanganmu? Tidak, betul? Anda tutupi sampai akhirnya menikah. Hidup bersama satu atap, hidup bersama satu kamar, hidup bersama satu ranjang. Kan gak mungkin ditutupi lagi. Makanya dua-duanya kadang-kala terkaget-kaget. Loh kok begini pasangan hidup saya? Nah itulah. Makanya yang namanya menikah itu memang filosofi yang mengatakan membeli kucing dalam karung adalah hal yang sering kali terjadi. Ketika kucing itu kita beli, kita tidak tahu kucing ini warnanya apa. Kucing ini seperti apa? Kita tidak tahu. Kita bawa pulang setelah buka kucing itu baru tahu. Oh kucing ini warnanya begini. Oh modelnya seperti itu. Oke. Maka tidak heran para pakar yang khusus menangani masalah pernikahan tersebut menentukan tahun-tahun dalam pernikahan manusia dengan simbol-simbol tertentu. Bisa melewati tahun demi tahun pernikahan adalah sebuah prestasi yang layak dihargai.
Nah, simbol-simbol ini pernah juga saya buka di layar sebelum tema-tema sebelumnya. Kita lihat sekilas kembali. Simbol-simbol ulang tahun perkawinan. Yang pertama, tahun pertama disimbolkan sebagai kertas. Ya memang pernikahan itu memang selembar kertas. Karena sah tidaknya setelah Anda diberkati, Anda akan mendapatkan sertifikat pernikahan dari gereja. Nah setelah itu dari sertifikat pernikahan yang dikeluarkan gereja, dibawalah ke catatan sipil bersama dengan dokumen-dokumen lain. Keluarlah yang namanya akta pernikahan. Okay? Dan akta itulah yang menyatukan kalian. Maka ketika Anda menjual rumah atau melakukan transaksi bisnis, akta itu dibutuhkan sebagai pembuktian bahwa kalian memang suami istri. Dan ketika kalian, maaf kata, sampai suatu saat konflik yang tidak selesaikan, terjadi perceraian, nanti juga akan muncul satu akta lagi, akta perceraian. Artinya secara legal kalian sudah tidak bersama lagi, kalian sudah dipisahkan oleh hukum. Karena konflik yang terjadi di dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Jadi tahun pertama itu disimbolkan sebagai kertas. Kertas, selembar kertas yang begitu tipis. Kenapa disimbolkan sebagai kertas? Karena di tahun pertama itu perkawinan sangat-sangat rawan. Dua-duanya akan terkaget-kaget. Lah kok pasangan saya begini, loh kok pasangan saya begitu, terkaget-kaget. Nah kalau tidak sanggup menjembatani di tahun pertama itu, memang untuk masuk ke tahun kedua dan seterusnya itu akan berat. Maka di sini dikatakan simbol tahun pertama adalah kertas, sangat rapuh, sangat mudah sobek, karena air sedikit saja itu sudah rusak. Itulah simbol kertas. Nah kalau tahun pertama mereka bisa lewati, lalu masuk tahun kelima itu simbolnya kayu, artinya sudah mulai kuat. Tahun ke-10 timah, kemudian tahun yang ke-15 kristal, tahun yang ke-20 tiongkok, kemudian tahun yang ke-25 simbolnya perak. Artinya selama menjalani perkawinan 25 tahun baru Anda layak mendapat sebuah piala. Di dalam pertandingan olahraga ada 3 macam piala. Perak, perunggu, dan emas. Jadi selama 25 tahun Anda berjuang mati-mati mempertahankan pernikahanmu. Setelah itu baru Anda layak menerima piala perak. Itu dia Bapak Ibu. Tidak gampang ya. Kemudian tahun ke-30 disimbolkan mutiara. Jadi semakin tinggi, semakin lama pernikahanmu, nilainya juga semakin tinggi. Tahun 35 simbolnya adalah giok. Nah, giok juga mahal loh. Giok itu ada sampai ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian tahun ke-40 simbolnya adalah ruby. Tahun ke-45 safir. Tahun ke-50 simbolnya emas. Nah jarang. Oke, kalau Anda bisa mendapatkan piala emas, maka Anda sudah termasuk luar biasa. Prestasi di dalam pernikahan Anda sudah layak diacungkan jempol. Tahun ke-60 berlian. Kalau bisa mencapai tahun pernikahan berlian, artinya minimal pasangan hidup itu sudah berumur 80 tahunan. Dengan catatan waktu mereka menikah sama-sama umur 20 tahun, betul? Artinya 20 tahun menikah, 60 tahun menjalani kehidupan, berarti saat ini mereka sudah berumur 80 tahun. Apakah pasangan suami istri ada yang bisa mencapai 80 tahun? Ada, tapi sudah sangat jarang. Biasa salah satunya sudah pergi meninggalkan pasangan hidupnya. Kemudian kalau bisa mencapai tahun 70 disebut platinum. Nah ini sudah sangat langka. Oke. Tidaklah mudah melewati tahun-tahun pernikahan. Jika bisa dilewati, saya katakan Anda suami istri patut mensyukurinya, patut merayakannya. Enggak usah mewah-mewah. Hanya ucapan syukur atau hanya makan warung di rumah makan sederhana sebagai ucapan syukur. Nah, apakah pasanganmu masih lakukan hal tersebut? Renungkanlah, kalau tidak, kenapa tidak dilakukan? Pasti ada luka-luka di dalam pernikahan bagi mereka. Mau 10 tahun, 20 tahun, masa bodoh. Yang penting saya bisa bertahan saja. Saya hanya mempertahankan pernikahan. Pernikahan sudah tidak ada makna. Saya pertahankan pernikahan itu demi anak-anak. Banyak hal demikian loh. Karena itulah hari ini khotbah saya berbicara tentang terimalah pasangan hidupmu.
supaya pernikahanmu dipulihkan kembali. Dalam penyatuan itu pasti akan terjadi yang namanya penolakan. Kenapa penolakan itu bisa terjadi? Karena latar belakang kehidupan dua orang ini pasti berbeda. Dari kecil mereka masing-masing itu sudah punya lingkungannya. Dari kecil pola hidup didikan orang tua masing-masing sudah berbeda. Sampai setelah mereka dewasa lalu mereka dipertemukan. Lalu untuk menyatukan dua karakter, dua sifat, dua kebiasaan, dua hobi, dua kesukaan makanan itu tidak mudah. Maka terjadilah yang namanya penolakan. Karena ketika Anda menikah, maka Anda masuk ke daerah pasangan hidup Anda. Demikian pula pasangan hidup Anda hidup di dalam area Anda. Misalnya contohlah, waktu Anda masih bujangan atau masih gadis, Anda tidur sendiri di dalam kamar. Sendiri rasanya enjoy. Ranjang Anda bisa guling, bolak-balik. Betul? Tapi sekarang Anda tidak tidur sendiri lagi. Anda tidur berdua. Nah, kalau orang yang tidur dengan Anda berdua itu di ranjang suka main silat, dalam arti dia tidur itu bisa guling kiri, biru kanan. Kadang-kadang tangannya bisa taruh ke muka Anda. Terus waktu saya baru menikah, ternyata istri saya itu punya kebiasaan tangan dia itu sering kali disusupkan ke dalam, di bawah badan saya. Kepingin ada sesuatu yang menimpa tangan dia. Saya tidak tahu sebelum menikah itu ditimpa pakai apa ya. Maaf kata. Sampai sekarang kadang-kadang istri saya kalau tidur itu suka, kalau nggak tangannya diselipkan di bawah punggung saya, kadang-kadang kakinya diselipkan di bawah punggung saya. Ini hal-hal yang masuk ke area Anda, betul? Anda bisa terima nggak? Okay. Nah, apalagi dengan umur sekarang seringkali istri berkata, waduh, tangan atau kakinya seringkali pegel. Jadi dia kepingin ada sesuatu beban yang menimpa tangan atau kakinya. Ya kita harus terima. Bapak Ibu yang saya kasih, nah Anda masuk pada hari itu. Perhatikan gambar animasi yang sangat bagus. Dia mau masuk tapi terjadi penolakan. Masuk lagi terjadi penolakan. Tapi nggak apa-apa. Pelan tapi pasti penolakan itu akan semakin kendor. Oke. Kenapa bisa terjadi penolakan? Saya katakan tadi perbedaan yang begitu banyak. Dan itu penolakan atau penerima itu sangat ditentukan oleh kekuatan cinta kedua orang ini. Bagaimana kekuatan cinta suami, bagaimana kekuatan cinta istri. Semakin kuat cinta kedua insan ini, semakin kecil penolakannya. Semakin lemah cinta kedua insan, semakin besar penolakannya. Ternyata yang namanya cinta itu penting sekali di dalam pernikahan, karena hanya cinta itulah yang bisa menyatukan dua insan yang berbeda. Makanya kalau yang namanya jodoh zaman sekarang itu sudah sangat-sangat sulit lah. Dua orang yang tidak ada perasaan dipersatukan. Walaupun setelah dipersatukan muncul perasaan itu pelan, tapi itu lebih berat daripada mereka yang berpacaran berangkat dari memang sama-sama suka, sama-sama akhirnya mencintai. Oke? Karena itu dalam hukum, kalau hukum fisika biasa penolakan penerimaan, kalau hukum pernikahan itu semakin kuat cinta kedua insan, semakin kecil penolakan, semakin lemah cinta kedua insan, semakin besar penolakan. Kalau Anda mencintai pasangan Anda, maka Anda tidak akan menolak pasangan Anda, betul? Karena cinta itu adalah sebuah misteri yang sulit sekali dijelaskan dengan akal sehat, yang sulit dijelaskan dengan logika. Karena cinta itu memang misteri yang setiap orang merasakan, setiap orang yang hanya bisa mengekspresikan. Nah, cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Ketika engkau mengorbankan pasangan hidupmu, maka itu bukan cinta lagi, tapi memanfaatkan. Cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Cinta itu mengalah, bukan mengalahkan. Kalau Anda merasa senang, kalau pasangan hidup Anda bisa tekan dia, Anda bisa membuat dia menangis supaya Anda merasa enjoy, Anda kelainan jiwa. Justru kalau Anda mencintai pasangan, Anda harus mengalah. Mengalah itu bukan berarti Anda itu salah. Kadang-kadang Anda benar pun, kadang-kadang Anda harus mengalah. Khusus yang laki-laki. Betul? Yang laki-laki. Karena wanita itu lebih cenderung memainkan perasaan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit menangis. Mungkin Anda benar. Dia yang salah. Tapi Anda tetap harus mengalah.
Kemudian cinta itu memberi bukan menuntut. Seringkali kenapa pernikahan itu tidak bahagia? Kenapa pernikahan itu tidak bisa bertahan? Karena saling menuntut. You harus begini, lu harus begini. Tapi kalau pernikahan itu memberi, wah saya katakan pernikahan itu akan bahagia. Cinta itu penolong bukan perongrong. Dari awal di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sudah ditekankan, Tuhan berkata, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan untuk dia. Menolong, kalau penolong berarti Anda punya kelemahan, kekurangan, baru dibutuhkan penolong. Kalau Anda sudah sempurna, semuanya bisa, Anda bisa atasi semua kekurangan, kesulitan Anda tidak butuh penolong lagi. Cukup saja Anda nggak usah menikah. Tapi kalau Anda memutuskan menikah, berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri Anda, yang Anda membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan, untuk menolong Anda. Karena itu, cinta itu penolong, bukan merongrong. Kalau sampai merongrong, itu bukan cinta lagi, kembali lagi memanfaatkan. Kalau pernikahan itu memanfaatkan, maka percayalah, pernikahan tersebut tidak akan bisa bertahan. Karena prinsipnya tidak semua orang ingin dimanfaatkan. Mungkin untuk jangka waktu tertentu dimanfaatkan, oke. Karena mungkin dia masih ada perasaan. Tapi lama-lama dimanfaatkan. Semua hanya dimanfaatkan. Lama-lama dia juga akan benci kepada engkau. Itulah misteri tentang cinta. Cinta itu adalah pengorbanan. Kita lihat bagaimana pengorbanan Yakub karena dia mencintai Rahel. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Dan jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Inilah pengorbanan. Cinta. Jadi cinta itu berkorban. Kita lihat bagaimana cintanya Yakub kepada Rahel itu sebenarnya sepupu dia. Karena ibu dari Yakub dengan ayah dari Rahel itu kakak adik. Yang satunya Laban, yang satunya Ribka. Ribka itu adalah ibunya Yakub ini. Nah, ketika dia bertemu dengan Rahel, dia jatuh cinta karena Rahel selain cantik, matanya berseri-seri. Kita lihat, akhirnya dia berani berkata kepada calon mertuanya, atau sebenarnya itu adalah boleh dikatakan semacam paman lah. Pamannya, paman, oke, saya akan bekerja 7 tahun lamanya. Tidak usah kasih gaji. Aku ingin menikah dengan anakmu yang kecil, yaitu si Rahel. Nah, kebetulan istri saya juga Rahel. Cuma untunglah mertua saya tidak minta saya bekerja 7 tahun. Oke, masih bersyukurlah. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya Yakub cintanya kepada Rahel. Sehingga dia rela bekerja 7 tahun tanpa dibayar hanya untuk mendapatkan Rahel. Dan hebatnya lagi kekuatan cinta 7 tahun itu dianggap hanya beberapa hari saja. Jadi kalau orang lagi pacaran, lupa waktu itu mungkin seperti ini kali ya. Makanya kadang-kadang sekarang kan saya dengan istri sudah menikah 20 tahun lebih, 26 tahunan. Dan anak-anak saya juga mulai tumbuh besar dan sudah mulai ada kenal-kenal pacar. Oke, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh kesel karena kalau sudah pacaran tuh bisa seharian. Kadang-kadang lupa waktu, kita harus teleponin, kamu di mana? Sudah malam pulang. Ya, karena inilah cinta. Cinta itu memang membuat orang lupa daratan, membuat orang lupa waktu. Maka seperti Yakub inilah, cinta itu membuat dia lupa bahwa dia bekerja 7 tahun itu nggak main-main. Tapi itulah sebuah kekuatan cinta. Apa penilaian Anda dari gambar berikut ini? Perhatikan gambar ini. 4 buah hati. Bagaimana Anda menilainya? Bisa tangkap? Oke.
Kita lihat ketika engkau masih ABG, anak baru gede, jika engkau tertarik pada seseorang, perasaan itu begitu kuat. Mau ketemu dia saja rasanya gemetaran. Mau ketemu dia saja rasanya kita harus berdandan dulu. Oh, pokoknya apalagi masuk ke masalah yang namanya cinta pertama atau cinta monyet. Rasanya dak dikduk. Begitu dekat dengan dia saja rasanya ada voltase yang begitu tinggi bisa tersengat. Itu lagi kuat-kuatnya. Oke, kemudian ketika engkau pacaran, kekuatan cinta dapat mengalahkan banyak hal. Seperti yang terjadi pada Yakub ini. 7 tahun dia bekerja, dia tidak berpikir 7 tahun itu dia harus korbankan banyak waktu, banyak tenaga, banyak perasaan dan sebagainya. Dia harus korbankan semuanya. Tapi 7 tahun itu dia merasa hanya beberapa hari saja. Saya katakan luar biasa. 7 tahun kalau dia merasa beberapa bulan masih oke lah. 7 tahun dia merasa hanya beberapa hari saja. Itulah cinta, kekuatan luar biasa. Tapi pasangan muda yang baru menikah, perasaan cinta mereka mungkin masih hangat dan masih mesra. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, perasaan cinta suami istri itu pelan tapi pasti akan mengarah pada persahabatan. Karena cinta itu memang untuk bertahan terus seperti waktu Anda baru mulai pacaran, itu nggak mungkin. Umumnya pasti terjadi. Waktu baru pacaran itu waduh luar biasa. Tapi setelah sekian puluh tahun menjalani pernikahan, nah itu akan menurun dengan sendirinya. Tapi bukan berarti menurun tidak cinta lagi. Dia pelan tapi pasti akan mengarah pada persahabatan. Menjadi teman bicara, teman ngobrol, menjadi teman yang saling membutuhkan. Oke? Kemudian, jika persahabatan tersebut tidak dipelihara dengan baik, maka akan terjadi konflik yang menyebabkan luka-luka di dalam pernikahan. Tidak heran, akhirnya pasangan suami istri bercerai. Karena tahapannya dari cinta kemudian persahabatan. Kalau persahabatan tidak dipertahankan, ya sudah bubar. Oh, itu hanya teman, masa bodoh. Karena ketika persahabatan dengan cinta itu pasti beda. Cinta itu melibatkan ingin memiliki, ingin mempertahankan. Tapi kalau persahabatan, yuk dengan sahabat Anda, kalau sahabat Anda nggak baik kepada Anda, apain dipertahankan persahabatan tersebut? Wah, masih banyak orang kok, betul? Itulah perjalanan tentang sebuah pernikahan. Maka tidak heran dari 4 gambar hati tersebut, jantung hati itu, yang pertama itu masih menyatu, itu membara itu seperti api. Yang kedua mulai sendiri tapi masih membara. Yang ketiga kemudian apinya mulai redur. Dan yang keempat itu antara hidup dan mati. Tinggal ya kalau grafik di jantung tit ya, pernikahan demikian itu sudah lumayan rawan lah. Oke. Pernikahan yang terluka. Judul yang terakhir dari saya katakan 15 judul adalah memulihkan luka-luka pernikahan. Cukup bagus. Maka harapan saya Anda bisa ikuti di sesi yang terakhir, sesi penutup nantinya. Setiap pernikahan pasti ada konflik. Karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Kenapa saya katakan tidak ada pernikahan yang sempurna? Karena orang yang menjalani pernikahan tidak ada yang sempurna. Betul? Karena tidak bisa menerima sifat dan karakter pasangan hidupnya. Maka terjadilah luka-luka di dalam pernikahan. Kalau Anda bisa terima segala kekurangan pasangan, maka engkau tidak akan terluka. Tapi karena engkau tidak bisa menerima kekurangan-kekurangan pasanganmu, maka engkau akan terluka. Misalnya yang satunya suka marah-marah, Anda bisa terima enggak? Nah kalau Anda bisa terima, maka engkau tidak akan dilukai oleh dia. Tapi karena engkau tidak bisa menerima, maka engkau pasti dilukai oleh dia. Bisa tangkap? Maka luka-luka di dalam pernikahan itu sadar tidak sadar itu pasti terjadi. Nah pasangan suami atau istri tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tanggung jawab sebagai seorang suami tidak dijalankan. Tidak memberikan nafkah, mungkin nafkah lahir, nafkah batin kepada istri. Nah demikian pula tugas seorang suami mengurus rumah tangga, melayani suami dan sebagainya tidak dijalankan. Maka di sana tuh pasti terjadi konflik, pasti terjadi yang namanya pertengkaran.
Karena faktor pekerjaan atau keuangan. Sang suami sebagai kepala keluarga mati-matian harus bekerja setiap hari. Kadang-kadang pagi-pagi dia sudah harus keluar tuh bekerja seharian. Setelah pulang istrinya nggak begitu berikan perhatian, masak aja asal-asalan. Betul? Setelah kerja seharian begitu capek, istri nggak peduli, sudah sampai di rumah, suami harus mengurus diri sendiri. Kalau begitu ngapain menikah? Artinya fungsi suami harus jalankan, fungsi istri harus dijalankan. Dan di Alkitab itu tugas suami sudah diatur, tugas istri sudah diatur. Cuman sayang sekali itu saya tidak sempat kupas, karena kalau saya kupas terus khotbah berseri tentang pernikahan itu akan menjadi kepanjangan. Ini pun 15 sesi sudah saya pangkas-pangkas, sudah saya padatkan. Poin-poin yang penting saya sampaikan supaya bisa menjadi panduan bagi semua pasangan Kristen di dalam menjalani kehidupan pernikahan, khususnya mereka yang lagi pacaran. Karena perbedaan cara mendidik anak. Kalau saya dengan istri juga ada perbedaan dalam mendidik anak. Kalau istri saya sangat proteksi anak, sedangkan saya itu lebih suka memberikan kelonggaran kepada anak, bukan berarti plong, kelonggaran dalam batasan tertentu. Makanya kalau anak saya sudah keluar, sudah mulai malam sedikit saja, pasti saya diminta, coba hubungi anakmu, coba hubungi. Saya itu kadang-kadang merasa anak ini sudah umur 20 tahun, ya udahlah berikan kebebasan, dia sudah bisa bertanggung jawab. Okay? Itu cara berdidik dia. Kadang-kadang kalau saya dengan anak itu, saya tidak mau hukum dia, tapi dalam batas tertentu kalau dia melakukan pelanggaran besar, baru saya berikan sanksi, baru saya tegur, saya marahi dia. Tapi dalam sehari-hari saya maklumi terus. Tapi kalau istri saya lebih sulit. Okay? Ya mungkin itulah cara mendidik anak antara saya dengan istri. Kadang-kadang berbeda. Nah saya yakin Anda sebagai suami istri sama lah cara mendidik anak. Pasti yang satunya begini, yang satunya begitu. Dan itu kalau tidak jembatani dengan baik-baik, nah itu akan masalah. Lalu adanya intervensi orang luar dari pernikahan. Intervensi orang tua masing-masing. Artinya intervensi dari mertua Anda. Intervensi dari kakak adik pasangan Anda. Artinya intervensi dari ipar-ipar Anda. Atau intervensi dari family pasangan hidup Anda. Atau juga bisa terjadi intervensi dari teman-teman pasangan Anda di dalam pernikahan kalian. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan konflik yang mengakibatkan luka-luka di dalam pernikahan. Dan kalau luka-luka itu tidak ditangani, tidak diobati, maka itu akan semakin menyakitkan dan tidak akan ada solusinya. Saya melayani sebagai hamba Tuhan sampai hari ini sudah 31 tahun. Walaupun di dalam pelayanan jatuh bangun banyak masalah kesulitan yang saya hadapi. Saya mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan dari tahun 1990. Nah saat itu saya sudah masuk ke sekolah teologi. Nah setelah cukup lama sekolah teologi, jadi saya dari S1 sampai S2 menghabiskan waktu kuliah atau sekolah teologi itu 12 tahun. Karena 3 kali saya ikut STT. Yang pertama itu STT Kanan 4 tahun. Nah setelah itu saya lanjutkan lagi STT Harvest Lipo Karawaci. Setelah itu saya studi banding ke Taiwan. Setelah itu saya ikut lagi ambil S2 di STT Satya Wacana Salatiga. Total 12 tahun. Tentu bukan STT, ikut STT lalu belajar full. Saya selain kuliah juga pelayanan. Jadi 2 hal saya lakukan. Nah sampai hari ini. Di tahun 2021, 31 tahun pelayanan. Dan selama pelayanan sudah banyak pasangan-pasangan muda yang saya berkati menjadi suami istri. Nah ini mereka yang saya berkati baru bulan kemarin. Jadi 1 bulan itu saya memberkati 2 pasangan. Seharusnya 3 pasangan itu. Namun akhirnya satunya karena masalah COVID sehingga bergeser. Sebenarnya pasangan ini juga 2 tahun yang lalu sudah mau menikah. Tapi gara-gara COVID akhirnya tertunda terus. Sama juga pasangan dari Joan dan Sire. 2 tahun yang lalu mereka sudah mau menikah. Sudah booking Pak Nathan nanti ke Bali ya. Nih pernikahan kami ya. Bapak yang berkati ya. Oke. Tapi tertunda sampai akhirnya bulan September kemarin baru dijalankan pernikahan tersebut. Oke. Nah, ini 1 pasangan lagi. Dari dalam negeri sampai luar negeri. Nah, yang akan menikah
Ini satu Juna Tomweller itu adalah orang Jerman dan satu lagi adalah orang Indonesia. Dua-duanya sudah jemaat saya. Nah, mereka akan melangsungkan pernikahan hari ini. Oke, hari ini tanggal 7 November 2021. Jadi selesai ibadah live streaming. Nah, kemudian sorenya saya harus memimpin pemberkatan pernikahan kedua pasangan tersebut. Yang satunya orang Jerman, satunya orang Indonesia. Jadi selama puluhan tahun sudah banyak pasangan bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri yang sudah saya berkati mereka. Bahkan ada beberapa pasangan dari luar negeri itu dari Taiwan. Taiwan ketemu sama Indonesia. Khususnya banyak anak-anak muda, pemuda Taiwan yang menikah dengan amoy-amoy Singkawang. Ya, kita tangani pernikahan mereka. Nah, Tom ini adalah jemaat saya. Mereka, Jonah ini adalah jemaat saya. Nah, ini waktu mereka dibaptis. Ini adalah baptisan angkatan yang ke-20. Jadi sejak saya merintis gereja, setiap angkatan tuh saya catat. Setiap angkatan tuh saya catat. Pernah satu kali angkatan, kalau tidak salah angkatan ke-18, sekali baptisan ada 26 orang. Nah, kalau kali ini baptisan walaupun tidak banyak tapi banyak yang berpotensi. Di sini ada 3 pendeta yang ikut dibaptis ulang. 3 pendeta yang ikut dibaptis ulang. Memang Tuhan memberikan karunia kepada saya dalam hal pengajaran sehingga pendeta-pendeta setelah mengikuti pelajaran tentang baptisan, mereka tahu oh ternyata baptisan yang saya terima dulu beda dengan Alkitab. Saya minta dibaptis ulang. Nah, saya baptis ulang mereka. Tentu saya tidak sebutkan pendeta mana saja di sini karena itu adalah masalah privasi. Oke. Nah, ini Jonah Tomweller dengan calon istrinya Sarah dinanti dan juga calon ibu mertuanya Ibu Asi. Nah, mereka satu keluarga itu memang sudah jadi jemaat saya. Selama 30 tahunan menjadi hamba Tuhan, sudah banyak pasangan yang saya nikahkan. Rumah tangga mereka harmonis, rumah tangga mereka bahagia, dan mereka juga cukup aktif terlibat di dalam pelayanan di gereja. Pasangan suami istri muda ini. Sampai mereka punya anak, dan anak mereka pun aktif ikut sekolah minggu. Ya bersyukurlah, memang banyak pasangan seperti itu. Itu sangat penting. Nah, kemudian selain ada yang sukses, tentu ada juga beberapa pasangan yang setelah saya menikahkan mereka tidak lama kemudian mulai ada benih-benih konflik sehingga mereka akhirnya harus sering ketemu saya, konsultasi atau konseling dengan saya karena konflik tersebut. Banyak juga yang setelah konseling beberapa kali masalah mereka bisa terselesaikan. Tapi walaupun saya banyak sukses menikahkan mereka, ada juga saya harus akui di antara yang saya nikahkan ada 3 pasangan akhirnya bercerai karena konflik yang tidak bisa diselesaikan. Mau diapakan lagi? Saya sudah berupaya dan mereka tetap ngotot berpisah ya sudah, saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya serahkan kembali kepada mereka dan kepada Tuhan karena keputusan mereka masing-masing. Fakta pengalaman saya dalam memberikan bimbingan pranikah. Pengalaman. Seringkali waktu saya memberikan bimbingan pranikah, saya suka bertanya, mengapa engkau memilih si dia menjadi pasangan hidupmu? Bukankah di dunia masih banyak yang bisa Anda pilih? Bahkan pernah satu kali saya agak lucu juga, saya tanya kepada seorang gadis, kenapa sih kamu pilih yang laki-laki ini? Bukankah di dunia masih banyak laki-laki yang lebih ganteng? Di dunia ini 7 miliar manusia loh. 7 miliar manusia kalau bagi 2 50-50 berarti ada 3,5 miliar laki-laki di dunia loh. Kenapa sih kamu pilih begini? Akhirnya dia jawabnya apa? Anda tahu nggak jawabannya apa? Demikian pula jawabnya, karena kami menemukan banyak persamaan di antara kami sehingga kami merasa cocok satu dengan lain. Itu jawabannya. Laki-laki saya tanya juga sama. Kenapa sih kamu pilih wanita ini? Bukankah di dunia ada 3,5 miliar wanita? Kalau saat tadi saya katakan 50-50 ya, 50% laki-laki, 50% wanita. 3,5 miliar laki-laki wanita di dunia. Kenapa kau pilih ini? Jawabannya sama. Kami menemukan banyak kesesuaian, banyak kecocokan dan kami merasa cocok, merasa happy kalau sudah ketemu. Oke, saya pegang nih.
Oke. Nah, mereka yang tadi saya katakan 3 pasang bercerai itu, ini pun pernah saya tanyakan. Jawabannya seperti ini. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mau bercerai, saya kembali lagi. Oke, ketika mereka konflik, sampai akhirnya mereka bercerai, saya bertanya, apa yang menyebabkan kalian konflik sehingga tidak bisa diselesaikan, yang mengakibatkan kalian ada di ambang perceraian? Anda tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya, karena kami tidak ada kecocokan lagi. Sering terjadi konflik dan tidak ada yang mau mengalah. Rata-rata yang mau cerai itu begini. Oh, kami sudah nggak cocok lagi. Dulu menikah karena kami merasa cocok. Sekarang mau bercerai katanya kami merasa tidak cocok. Nah, gimana itu? Ya, gimana ini? Berarti tidak mengenal pasangan hidup Anda. Tidak berhasil di dalam penyesuaian. Jadi intinya Anda hanya mau terima kelebihan pasangan Anda, tidak mau menerima kekurangan pasangan Anda. Maka hari ini melalui khotbah firman Tuhan ini, terimalah kekurangan pasangan hidup Anda. Tidak ada orang yang sempurna. Ketika pernikahan itu engkau menuntut lalu menuntut, dia akan menuntut Anda akan menuntut dia. Kapan selesainya? Menuntut sampai ke pengadilan, betul nggak? Dan lama-lama Tuhan yang akan menuntut Anda berdua karena tidak mau mengalah sebagai orang Kristen. Terimalah kekurangan pasangan hidupmu. Menikah karena menemukan banyak persamaan. Apakah itu bagus? Satu sisi bagus, tapi sisi lain itu tidak bagus. Kenapa demikian? Karena dari awal Allah menciptakan pria dengan wanita itu sudah memang berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan saya menemukan banyak persamaan maka saya menikah dengan dia, hati-hati. Hati-hati, karena apa? Dari awal itu sudah berbeda, jenis kelaminnya berbeda, betul nggak? Kalau Anda mau menemukan persamaan, Anda akan menikah dengan LGBT. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu sama tuh dalam hal reproduksi. Betul? Kemudian bentuk fisiknya itu sudah berbeda. Laki-laki bentuknya seperti ini, wanita bentuknya seperti ini. Kemudian sifat dan karakter sudah beda. Sifat karakter wanita dengan pria beda. Jadi gimana Anda mau katakan saya menemukan banyak persamaan dengan tidak. Pria dan wanita beda. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab juga berbeda. Oke, misalnya nanti setelah menjadi suami istri, istrilah yang akan mengandung. Masa suami yang mengandung, betul nggak? Anda seistri nggak bisa berkata, aduh rasanya saya nggak kuat mengandung. You yang ngandung deh. Nah, ini gimana? Itu kan sudah fungsi, itu kan sudah tugas tanggung jawab. Ya, nggak bisa oper-operan. Artinya memang ada tugas suami, ada tugas istri, tanggung jawab masing-masing. Nah, pada waktu konflik atau bercerai alasan karena banyak perbedaan di antara kami tanpa ada solusi. Dari awal Tuhan ciptakan itu sudah berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan banyak perbedaan di antara kami, itu adalah kalimat yang aneh. Kalau sama, oke? Kalau Anda mengatakan kami sama, maka Anda akan terjebak di sini LGBT. Yang LGBT, yang sejenis aja. Banyak konflik, banyak masalah. Laki-laki menikah dengan laki-laki, banyak masalah. Wanita menikah dengan wanita, banyak masalah. Nah, kalau yang sejenis, yang sama saja banyak konflik, apalagi yang berbeda, maka solusi satu-satunya adalah bukan mencari perbedaannya, kesamaannya, tapi bagaimana belajar menerima perbedaan-perbedaannya. Terimalah kekurangan pasangan hidupmu, perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, gambar animasi ini apa yang Anda tangkap? Perceraian adalah pengingkaran atas janji pernikahan yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat pada waktu pemberkatan nikah berlangsung. Betul nggak? Waktu saya tanya, apakah engkau bersedia menerima ini sebagai pasangan hidupmu? Oh, semangat. Saya bersedia. Bahkan pernah ada satu kali saya menikahkan pasangan anak muda. Oh, yang laki-lakinya tipe semangat. Saya bersedia. Teriaknya kencang sekali, tak pakai mic lagi. Sehingga orang yang mendengarnya itu sampai di luar aula tertawa-tawa itu. Saking semangatnya, oke. Nah, inilah. Okay. Ketika engkau bercerai artinya tuh engkau ingkar janji. Janji itu bukan antara pasanganmu loh. Janji itu kepada Tuhan loh. Janji itu di hadapan Tuhan loh. Oke, makanya
Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia karena Anda sudah berjanji, dan ketika engkau sudah mengingkari janji engkau akan dituntut oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar saya bercerai selesai. Enggak, ada tuntutan, ada penghakiman. Karena itu Anda harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jika pasanganmu ada kekurangan, tidak sepenuhnya salah dia. Jika suamimu ada kekurangan, suamimu tidak salah sepenuhnya, istri ada andil. Demikian pula sebaliknya, kalau istri punya kekurangan, suaminya juga punya andil. Anda ikut bertanggung jawab atas kekurangan pasanganmu. Kenapa demikian? Suami ada andil atas kekurangan istri. Mengapa dulu tidak hati-hati? Betul? Mengapa dulu tidak hati-hati? Mengapa dulu sebelum engkau memutuskan mau melamar orang ini sebagai istrimu, engkau tidak melihat dia segala kekurangan, segala kelebihannya? Betul? Demikian pula istri. Anda ada andil atas kekurangan suamimu. Mengapa dulu tidak hati-hati? Dan ketika dia melamar engkau sebagai melamar engkau sebagai istrinya, kenapa engkau terima? Kenapa engkau tidak lihat dulu, selidiki dulu, ini calon suami saya seperti apa? Kenapa Anda terima lamarannya? Nah, setelah jadi suami istri, ketika dia punya kekurangan, punya kelemahan, lalu engkau tidak bisa terima? Karena kalian dibutakan oleh nafsu. Betul kan? Dibutakan oleh nafsu. Bukan dibutakan oleh cinta loh. Perhatikan kembali khotbah saya di sesi yang ke-10. Nafsu itu buta, cinta itu melek. Cinta itu melek. Yang membuat buta itu nafsu. Bisa tangkap? Nafsu yang membuat Anda buta. Bukan cinta. Cinta itu melek. Karena apa? Cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Cinta itu memberi, bukan menuntun. Cinta itu penolong, bukan merongrong. Itu cinta. Cinta itu memberikan kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan dari Anda, pasangan Anda. Itulah cinta. Karena itu cinta itu melek. Kalau betul-betul engkau mencintai seseorang, maka engkau akan memberikan kebahagiaan kepada pasanganmu. Hanya nafsulah yang menuntut supaya engkau dibahagiakan. Pernikahan adalah menyatukan dua insan yang banyak berbeda dalam hal sifat, kebiasaan, kebudayaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Banyak perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, bagaimana penyatuan itu bisa terjadi jika tidak benar-benar mengenal dan memahami pasangan Anda? Betul nggak? Akibatnya, jika mengalami kegagalan dalam penyatuan itu akan berujung pada perpisahan atau perceraian. Karena Anda dulu dibutakan oleh nafsu, bukan dibutakan oleh cinta. Nah, kesalahan umum yang terjadi dalam mengenal pasangan adalah, ini saya pernah buka beberapa waktu yang lalu. Oke? Perhatikan gambar ini. Sebelum menikah dan sesudah menikah. Sebelum menikah, Anda melihat pasangan Anda itu dengan cinta. Oh, semuanya indah, semuanya baik-baik. Dia punya tai lalat segede burung puyuh. Waktu pacaran punya tai lalat segede burung puyuh, tapi Anda melihat hanya sekedek kacang hijau. Benar nggak? Karena Anda nggak melihat kekurangannya, lihat baiknya, semuanya indahnya. Tapi setelah menikah, nah itu burung puyuh muncul tuh. Anda bertanya, loh ini rasanya tompel kamu semakin hari semakin gede. Padahal enggak. Waktu pacaran itu sudah segede burung puyuh. Kenapa demikian? Karena dia memandang dari perasaan. Sedangkan setelah menikah, ini dia. Matanya mulai digedekan. Apa kekurangan pasangan hidup saya? Betul? Nah, kalau ini mata kurang gede, digedein lagi sekalian. Ini nggak tahu kalau mata sapi atau mata apa itu. Melihat kekurangan pasangan. Apa sih kekurangannya? Sampai kecil-kecil pun diperhatikan. Setelah itu menegur, kenapa kamu begini? Kenapa engkau begitu? Dan itu akan menimbulkan konflik, Bapak Ibu. Karena itu cobalah diubah. Sewaktu Anda berpacaran, mestinya mata Anda tuh begini. Waktu pacaran, lihat kekurangan-kekurangan pasanganmu, kelebihan-kelebihan pasanganmu. Kalau kelebihan semua orang bisa terima, bukan hanya Anda berdua. Nah, kekurangannya Anda siap menerima atau tidak? Mungkin Anda berkata, dan mana saya tahu kekurangannya? Berarti Anda kurang cerdik. Mengenal kekurangan pasanganmu lewat orang ketiga, bila perlu pakai intel. Teman Anda bisa dijadikan intel. Misalnya teman Anda yang wanita atau pria, coba dekati orang ini. Saya mau tahu dia cocok nggak untuk pasangan hidup saya. Makanya perlu sekali-kali pakai intel. Intel yang akan membantu Anda mengenal pasangan Anda.
Nah, setelah menikah, mata disipitkan sedikit, lihat pasangan Anda lalu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk Anda. Nah, kita lihat, oke, ini saya lewat saja. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Lihat yang dikatakan Rasul Paulus, Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa di muka bumi. Nah, pasanganmu bukan pasangan yang sempurna. Kalau begitu, engkau jangan menuntut pasanganmu orang yang sempurna. Engkau pun tidak sempurna kok. Nah, kalau engkau tidak sempurna, jangan menuntut pasanganmu sempurna. Kalau engkau tidak lebih hebat dari orang lain, jangan menuntut orang lain harus lebih hebat daripada engkau. Kita semua punya kelemahan, betul? Dan karena itu yang paling baik itu adalah menerima kekurangan pasanganmu. Karena tidak ada manusia yang sempurna di bumi, maka belajarlah menerima kekurangan-kekurangan pasanganmu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Roma 15 ayat 1 dan ayat 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita hanya mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah pasangan hidupmu. Terimalah pasangan hidupmu. Hei suami, terima kekurangan-kekurangan istrimu. Hei istri, terima kekurangan-kekurangan suamimu. Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau engkau belum sempurna, maka belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan pasanganmu. Justru pernikahan itu akan menjadi lebih baik, lebih sempurna kalau engkau mau menyempurnakannya berdua. Betul? Karena itu, sebagai penutup, kita akan melihat sebuah video. Video ini adalah satu video yang sangat menginspirasi. Jadi ketika saya nonton video ini sangat luar biasa. Jadi ada sepasang suami istri, istrinya masih muda, umur 20-an tahun, tapi dia mengalami semacam sakit penyakit, mengalami kekendoran di bagian kulit, wajah, sehingga walaupun umurnya baru 20-an tahun, tetapi wajahnya itu nampak seperti seorang nenek-nenek berumur 80 tahun. Nah, mereka sudah menikah, dan dia sudah sakit 10 tahun. Bahkan mereka sudah punya 2 orang anak. Tapi karena dia sendiri, wanita ini tidak bisa menerima kekurangan dia, sampai akhirnya dia tinggalkan rumah, tidak sanggup lagi. Pada suaminya itu mau menerima kekurangan-kekurangannya. Nah, yang perlu kita belajar dari video ini adalah suami yang bagus. Suami teladan, dia mau menerima istrinya apa adanya segala kekurangannya. Karena itu ketika istrinya tinggalkan suaminya, kabur, dia bahkan dia suruh, kamu menikah lagi lah, jangan karena aku kamu hidup menderita. Dia kabur, tidak sanggup menjalani hidup ini. Karena itulah suaminya pernah memasang iklan di sebuah di media-media yang ada di RRC. Nama wanita itu Hu Juan, berumur 29 tahun, penduduk Jumadian, Henan. Dia telah pergi dari rumah tanggal 10 Januari 2014. Ada ciri-ciri khusus karena menderita penyakit langka, yaitu pengendoran kulit. Meskipun berumur 29 tahun, tapi kulit wajahnya sudah kendor. Dilihat dari belakang, ia seperti orang muda, tetapi kalau dilihat dari depan seperti orang berusia lanjut. Keluarga berusaha mencarinya. Di rumah ada 2 anak yang mengharapkan ibunya. Kalau ada yang menjumpainya, harap dapat secepatnya menghubungi keluarganya. Nomor telepon sekian. Nah, ini adalah iklan. Iklan mencari orang yang hilang yang dipasang suaminya ke berbagai macam media. Ditempel-tempelkan. Nah, sehingga peristiwa ini menggugah sebuah
stasiun televisi untuk meliput berita ini, sampai akhirnya stasiun televisi berhasil menemukan istrinya, bahkan berhasil mempersatukan mereka kembali. Dan kisah ini cukup mengharukan. Jika orang yang tidak percaya Tuhan, jika orang yang bukan Kristen saja bisa terima pasangan hidup dia tidak mau menceraikan karena dia tahu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang mengatakan, oh Yesus sudah berkorban untuk saya. Oh, saya orang Kristen yang harus mengorbankan untuk berkorban untuk orang lain. Kalau Anda tidak bisa menerima pasangan hidupmu, engkau lebih buruk daripada bukan Kristen. Karena itu hari ini saya katakan kembali di dalam khotbah saya, terimalah kekurangan pasangan hidupmu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar menerima kekurangan pasangan hidup kami masing-masing. Kami bukan orang sempurna, karena itu kami tidak layak menuntut kesempurnaan dari pasangan kami. Berikanlah hati selapang samudra, seluas daratan, agar kami siap menerima apa yang kekurangan-kekurangan pada pasangan kami. Demikian pula kami berdoa agar pasangan kami juga diberikan hati yang seluas-luasnya untuk menerima kekurangan-kekurangan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa jika saat ini dia pasangan suami istri yang saat ini sedang mengalami konflik, yang saat ini sedang mengalami goncangan di dalam keluargamu, hari ini kasih karunia Tuhan akan hadir di dalam keluargamu masing-masing. Tuhan akan pulihkan keluargamu, bersandar kepada Dia, percayalah dengan menghadirkan Tuhan, maka keluargamu akan hidup kembali, akan dipulihkan, karena cinta kasih Allah Bapa di sorga akan menyertai engkau masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada di rumah hari ini. Tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biar firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menangguhkan kita, bahkan melalui film-film yang ada, bagaimana kita dipersatukan menjadi, bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Dan biarlah kita semua belajar jangan waktu senang kita mengatakan I love you, tapi begitu mengalami keadaan yang tidak senang, tetap kita berkata I love you. Waktu kulitnya mulus, tetap berkata I love you. Waktu kulitnya keriput, tetap berkata I love you. Kadang kalau masih awal-awal waktu menikah, pertama-tama ngomong I love you itu kayaknya berbunga-bunga. Tapi begitu sudah lama menikah, ngomong I love you, lebay deh. Kenapa? Sudah mulai rontokkah itu? Atau sudah mulai tanda-tanda bukan lagi cinta lagi, atau apa itu? Tapi kalau itu ada di kehidupan kita hari ini, kita diingatkan terus tetap mengasihi pasangan kita, menghargai, menghormati. Banyak perbedaan, tapi kita tetap menjadi satu utuh di hadapan Tuhan. Pernikahan Kristen itu tidak main-main. Saya bilang pernikahan Kristen itu tidak main-main. Hari ini I love you, do you love me, kita nikah lalu selesai. Begitu tidak cocok tukar tambah. Enggak. Seumur hidup harus sama dia sampai maut memisahkan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah menikah maupun yang mau akan menikah, sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Nanti udah menikah, sempitkan dia. Khusus buat dia, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan pengurus yang ada buat Bapak Pendeta Nathan Jurnawan atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Bapak selalu diberkati dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam aktivitas Bapak, biarlah selalu diberkati. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, boleh ada taruhkan lagi ke depan. Dan mari kita satu hati, kita arahkan iman kita dan harapan kita sama-sama berdoa buat roti dan anggur, agar roti dan anggur ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diberkati dalam ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat ini. Setelah kami dengar firman-Mu, lewat kebenaran firman-Mu kami diteguhkan. Saatnya bagi kami untuk sama-sama sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang ada di depan kami, baik depan anak-Mu, jemaat-Mu, depan rumah mereka yang tersedia. Kami berdoa biarlah Tuhan
Dikuduskanlah roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah roti dan anggur ini Bapa dalam nama Yesus. Ketika kami makan dan minum, ini adalah tubuhmu, ini adalah darahmu, di mana kami boleh memperingati akan kematianmu. Dan 2000 tahun yang lalu engkau datang ke dalam dunia, berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib bagi kami. Engkau menebus kami dari segala kesia-siaan, engkau menebus kami dari segala kefanaan, engkau menebus kami dari segala kegagalan, dan kami berkemenangan sampai hari ini. Kami berdoa dan biar diberkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, boleh ngambil rotinya di depan. Bapak Ibu boleh ngambil sendiri. Kalau di gereja mungkin saya akan layani Bapak Ibu, tapi karena kita online, jadi saya minta Bapak Ibu boleh ngambil sendiri. Ya, dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Kita pegang roti di tangan kanan kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama dengan iman kita sama-sama satu hati dalam doa. Dan Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, dan perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh ambil cawan. Pegang cawan di tangan kanan Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 27. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama dengan iman kita berdoa, dan Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku.
Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dari minuman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu baik kepada kita, menyertai kita dan menolong kita sampai kita ada lagi di awal bulan ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Penyertaan-Mu luar biasa. Bila kami mampu, bila kami hidup sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat roti dan anggur. Kami sudah sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus, memperingati hari kematian. Engkau berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pengumuman bahwa minggu depan ibadah kita tanggal 14 November 2021 jam 10.30 kita ada di Hotel 88, yang akan juga saya usahakan untuk disertai juga dengan online. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat ada di Hotel 88 bisa mengikuti di online, yang saya akan rencanakan pakai Google Meet. Online-nya pakai Google Meet. Jadi Bapak Ibu yang punya email silakan buat email, dan di dalam email itu sudah ada namanya Google Meet. Jadi sudah tinggal klik linknya dan saya approve, lalu Bapak Ibu boleh ikuti ibadah online-nya. Sedangkan minggu depan yang akan layani firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Richard Titi, dan juga yang melayani kita dengan pujian adalah tim daripada Yoel dan tim. Nah, Bapak Ibu, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu, dan kita ibadah hanya 1 jam di Hotel 88. Jadi kami mengharapkan kehadirannya Bapak Ibu tepat waktu jam 10.30 supaya kita segera mulai, karena lewat dari jam di hotel saya diusir. Yuk, itu saja pengumuman dari gereja, dan kita akan akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang mau dukung dalam doa, silakan WhatsApp dan silakan masuk kepada deskripsi dan menemukan nomor WhatsApp saya sana, atau mungkin Bapak Ibu boleh lihat di layar sudah ada nomor handphone, dan buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan juga ada nomor rekening yang di situ. Kita masih menggunakan nomor rekening masih atas nama saya pribadi, karena kita belum ditabiskan. Kita doakan agar gereja kita akan segera ditabiskan. Ada butuh dana kurang lebih 10 juta. Kita doakan agar terkumpul dananya. Setiap persembahan Bapak Ibu yang persembahkan, kami sisihkan untuk persiapan untuk tabisan gereja kita akan menjadi sah di dalam organisasi di Gereja Bethel Indonesia. Yuk kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu baik kepada kami, menyertai kami, menolong kami, dan memampukan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saatnya bagi kami Bapa, sebelum kami meninggalkan satu berpisah satu dengan lain, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Bapak Pendeta Nathan, Tuhan berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anak yang diberkati dalam nama Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah meluangkan waktu mereka untuk beribadah hari ini dan ikut bersama dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati segala usaha upaya mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, bahkan Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang lemah dalam kelemahan tubuhnya. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah Bapak, pulihkan dan sembuhkan. Anak-anak-Mu sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Anak-anak-Mu bisnis dan usahanya lesu juga, Tuhan tolong. Kami akan percaya campur tangan Tuhan untuk pemulihan dalam setiap segi kehidupan kami ini Bapak. Begitu banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan kami karena wabahnya virus ini. Namun kami percaya ada dampak yang luar biasa dari Tuhan yang terus bekerja luar biasa untuk menolong kami, memampukan kami sehingga kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Berkati orang tua yang ada di gereja ini, baik Oma Wesley Tarore, Tuhan berkati kehidupannya, berkati anak, mantu dan cucunya selalu. Dalam usia yang lanjut kami tetap berdoa, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi Bapak dalam nama Yesus.
Berkati Bu Helen, berkati Bu Yayang, bahkan Tuhan juga tolong Bapak sehingga anaknya Abraham yang menantikan memulai memiliki anak dan 4 tahun menanti, dan Tuhan sudah tolong sehingga menjawab sehingga saat ini istri sang hadang. Amin. Kami percaya Tuhan akan campur tangan terus dalam anak daripada Bu Yayang itu, Abraham dan istri dan anak istri dalam kandungan. Tuhan tolong Bapak dalam nama Yesus. Dan anakmu yang lain, Om Hani, Tante Selfie, Bu Helen, Tuhan berkati. Papa dan Mama Desi dan Tuhan tolong berkati. Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi juga Tuhan tolong berkati. Dan juga Papa dan Mama daripada Christine dan Christina, Tuhan tolong berkati. Seluruh sedang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis usaha mereka, kami percaya Tuhan tolong mereka semua dalam nama Yesus. Nyatakan terus Bapa kuasa-Mu untuk menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang terulur tangannya untuk memberikan korban persembahan, bahkan perpuluhan yang mereka beri. Biarlah mereka melakukan janji firman Tuhan, mereka taat melakukannya, dan kami percaya bahwa sebagaimana firman-Mu, mereka melakukannya, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat Tuhan. Tuhan akan memagari kehidupan mereka, harta benda mereka, tubuh jiwa roh mereka dipagari. Kami berdoa dan memberkati tangan untuk memberi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapak, daripada pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar semua itu dapat berjalan yang baik. Segala rencana, segala apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan kami, Tuhan tolong dari pemerintahan pusat sampai kepada semua aparatur yang ada dapat berjalan yang baik. Kami berdoa buat kedamaian buat Indonesia, kedamaian buat bangsa ini Bapak. Bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu, dan kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Salam bagi Israel, diberkatilah selalu Israel Bapak dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 7 November 2021, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah onsite di Hotel 88. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.